Kai Havertz ke Arsenal. Di Chelsea, dia berhasil menghasilkan 32 gol dan 12 assist dalam 139 penampilan. Ini angka yang kurang baik ya untuk seorang pemain yang bermain di posisi striker. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, kenapa Arsenal ingin membeli Kai Havertz dengan harga 65 juta untuk pemain yang tergolong ngeflop atau gagal di Chelsea? Jadi ada beberapa opini ya yang saya sudah temukan ya di bagian media sosial. Ada beberapa Chelsea yang bilang, oh ya udah nggak apa-apa, Havertz jual aja ke Arsenal dengan harga 65 juta. Oke, kita senang-senang aja. Soalnya 65 juta itu bisa kita pakai untuk Moises Caicedo. Moises Caicedo itu juga salah satu target dari Arsenal. Ya udah kita bisa ambil 65 juta dari Arsenal, kita bisa ambil juga targetnya dia. Bagus. Dan juga kita cuma rugi 10 juta kok. Kita beli 75 juta dari Bayer Leverkusen, kita jual 65 juta. Ya udah rugi 10 juta untuk pemain yang sudah memenangkan Champions League buat kita. Ya udah kita rela-relain aja, jual aja ke Arsenal. Good deal, oke, good luck buat Arsenal. Soalnya dia memang sebetulnya gagal di Chelsea. Tapi ada juga bagian dari penggemar Chelsea yang merasa, waduh, kacau juga nih. Kai Havertz jelas potensinya itu sudah kelihatan dari Bayer Leverkusen. Itu salah satu alasan kenapa Chelsea beli dia dari Leverkusen. Tapi yang jelas kita gagal memenuhi potensi Havertz ini. Apa jangan-jangan masalahnya itu bukan di pemainnya, tapi masalahnya itu ada di klub? Apakah jangan-jangan Arteta itu ya dengan resumenya yang panjang yang sudah bisa mengembangkan pemain seperti Martinelli, Bukayo Saka, Odegaard, Jesus, Zinchenko, apakah dia juga bisa melakukan hal yang sama dengan Kai Havertz? Jelas resumenya Arteta itu sudah ada. Apakah ini akan menjadi cerita yang berbeda untuk Havertz? Apa jangan-jangan ini mengartikan kita sebagai klub adalah tim yang gagal dan Arsenal ternyata memang lebih bagus, lebih pintar daripada kita? Waduh, gawat juga nih. Kita benar-benar nggak mau lihat Havertz berhasil di Arsenal dan akhirnya mencetak hat-trick di Stamford Bridge. Kacau itu kalau itu terjadi. Jadi kalau kita lihat itu memang potensi Havertz itu jelas ada. Di Bayer Leverkusen potensinya itu ada. Dia sudah mencetak banyak sekali gol dan assist di Bayer Leverkusen. Potensinya jelas ada. Pertanyaannya itu adalah, apakah klub dan manajer itu bisa mengeluarkan yang terbaik dari Havertz? Jelas Chelsea gagal. Tapi sekarang ini, kalau dia pindah ke Arsenal, bukan berarti nasibnya itu bakal sama dengan waktu dia di Chelsea. Apalagi Arteta ya. Arteta itu yang tadi saya bilang, dia itu sudah punya resume ya, mengembangkan pemain-pemain muda, Martinelli dan sebagainya. Jelas dia itu sudah melakukan riset yang terbaik untuk memboyong Havertz. Apakah Havertz ini bakal cocok dengan kita? Arteta dan Edu, pembelian itu selalu jitu, dari Zinchenko sampai ke Jesus. Dan saya nggak ragu kalau dia itu bisa mengeluarkan yang terbaik dengan Havertz. Karena masalahnya Havertz di Chelsea itu adalah nggak ada yang tahu posisi terbaiknya itu apa. Tapi sekarang di Arsenal, saya yakin dengan risetnya, Arteta dan Edu itu bisa menemukan posisi yang terbaik. Soalnya mereka itu sudah mengeluarkan 65 juta. Ya. Mereka juga sudah menarik beberapa kritik dari penggemar Arsenal. Kenapa beli Havertz? Jadi mereka itu harus melakukan riset yang dalam. Nggak mungkin mereka mengeluarkan 65 juta hanya untuk membeli pemain flop. Kalau mereka nggak merasa pemain ini bisa sukses di Arsenal. Nah, yang lebih menariknya dari Arsenal itu, scoutingnya Arteta dan Edu itu sangat mendalami sekali. Risetnya itu sangat bagus sekali. Saya pernah dengar kalau Arteta dan Edu itu selalu mencari profil pemain ya. Nggak cuma muda, dari umur 20 sampai 25, tapi mereka mencari pemain muda dan berpengalaman. Ini jarang sekali terdengar. Biasanya kalau klub ya, mencari pemain berpengalaman itu mereka mencari profil usia dari umur 27 sampai 30 tahun. Mereka itu otomatis mikirnya udah ke arah ke sana. Tapi Arteta dan Edu itu ya sangat pintar. Mereka mikirnya anti-mainstream. Mereka mencarinya pemain muda dan juga berpengalaman. Mereka cari pemain seperti Jurrien Timber yang dari tahun 2019 itu sudah 4 tahun yang lalu itu. Jadi kira-kira mungkin udah umur 18 tahun sudah bermain di kancah utama Eredivisie. Declan Rice, dia juga sudah bermain mungkin sudah 6 tahunan di Liga Primer bersama West Ham. Dia sudah bermain di posisi center back dan juga di posisi CDM. Jadi pengalamannya itu sudah bagus untuk Declan Rice. Dan yang terakhir, Kai Havertz. Bagaimana dengan pengalamannya Kai Havertz? Kita bisa lihat dia sudah memecahkan
banyak sekali rekor di Bundesliga sebagai pencetak gol termuda lah, atau pencetak assist termuda lah, pokoknya semuanya yang muda. Karena dia sudah bermain di kancah utama dari Bundesliga sampai Premier League bersama Chelsea dari tahun 2016, berhasil bermain dalam lebih dari 200 laga, dan juga sudah berhasil memenangkan Champions League. Pengalamannya Havertz ya, walaupun umurnya masih 24, itu sudah mencapai pengalaman pemain berusia 28 tahun. Jadi kenapa pemain yang muda dan berpengalaman ini sangat penting buat Arteta dan Edu? Jelas, biasanya kan pemain itu memasuki masa primanya itu tahun umur 28, ya kan? Tapi mungkin buat pemain yang sudah dari usia dini itu sudah bermain di level top gitu, dia mungkin bisa memasuki masa primanya itu juga lebih dini. Mungkin di tahun 25, umur 25, dia juga sudah bisa masuki ke usia prima tersebut. Nah, menurut saya Arteta ini ya, ini seperti kesombongan, atau ya mungkin kesombongan atau mungkin kepercayaan diri ya dari Arteta. Tapi ini menurut saya adalah sesuatu yang lumayan menarik, karena ini membeli Havertz ini seperti memberikan pernyataan ke Chelsea. Oh, kalian nggak bisa lihat potensinya Havertz itu bagusnya seperti apa ya. Oh ya udah, kasih ke kita aja. Kita malah berani kasih 65 juta. Lihat nanti bagaimana dia berkembang di Arsenal. Nah, masalahnya buat Chelsea itu adalah Chelsea gagal menemukan posisi yang terbaik untuk Kai Havertz. Memainkan dia di posisi false nine, yang merupakan posisi yang agak kurang cocok ya untuk Havertz ya. Dia itu lebih suka menghadapi ke arah gawang daripada punggungnya yang menghadapi ke gawang. Nah, kalau yang tadi saya bilang, Arteta itu sudah melakukan riset yang banyak untuk semua pembeliannya juga, termasuk Kai Havertz. Saya yakin Arsenal itu sudah ada rencana di posisi apa yang akan ditempatkan oleh Kai Havertz. Jadi kita akan membahas posisi apa yang terbaik untuk Havertz di Arsenal. Nah, kita ambil sendiri dari kata-kata sang pemain, oke? Kita nggak bisa spekulasi terlalu banyak posisi apa sih yang terbaik untuk satu pemain. Soalnya yang paling mengenali diri sendiri yaitu orang itu sendiri, ya kan? Cuma Havertz aja yang tahu posisi apa yang terbaik buat dia. Nah, dari kata-katanya dia bilang, saya itu adalah seorang midfielder, bukan pemain sayap di lini depan, bukan false nine, bukan sayap kiri, bukan sayap kanan. Tapi saya adalah pemain midfielder di lini midfield. Tapi saya juga suka masuk ke area kotak penalti lawan. Itu kata-katanya Kai Havertz sendiri. Jadi kita harus percaya ini adalah posisi terbaiknya Kai Havertz. Nah, kalau kita lihat dari angka gol dan assist di Bayer Leverkusen, itu jelas lebih bagus daripada di Chelsea, di mana dia itu juga bermain di posisi nomor 10 atau posisi CAM di Bayer Leverkusen. Jadi memang betul dari sejarahnya Havertz itu memang lebih bagus di posisi nomor 10. Nah, pertanyaan selanjutnya, di posisi nomor 10 ini atau posisi CAM ini sudah ditempatkan oleh Odegaard. Odegaard, player of the season buat Arsenal tahun lalu. Bagaimana Havertz bisa mengambil posisinya dia? Itu nggak mungkin sekali. Odegaard itu salah satu pemain terbaik, salah satu pemain terelegan di Premier League. Umurnya masih muda. Kita bisa lihat, kalau umurnya segini aja udah mainnya udah bagus banget, apalagi 5-6 tahun ke depan. Oke, posisi nomor 10 itu sudah pasti miliknya Odegaard. Jadi posisinya Havertz di mana? Bentrok dong sama Odegaard. Tapi ini timing yang pas. Ini juga kenapa Arteta membeli Havertz di tahun ini. Karena ada lowongan kosong di posisi nomor 8 di sisi kiri, yaitu yang dulunya ditempatkan oleh Granit Xhaka yang mungkin akan pindah ke Bayer Leverkusen. Nah, kalau Havertz ini menempatkan posisi nomor 8, apa yang akan terjadi? Apakah ini akan masih bentrok dengan Odegaard di nomor 10 dan di belakangnya itu ada Declan Rice, Kai Havertz, dan Odegaard? Apakah ini agak bentrok? Tapi ini yang sangat seru dari Arsenal ya. Bagaimana Havertz dan Odegaard ini bisa bekerja sama? Soalnya yang tadi saya bilang, Havertz itu suka beroperasi dengan kebebasan, dengan keleluasaan bergerak ke sana sini. Odegaard juga sama. Bukan berarti Havertz ada di nomor 8, dia nggak akan masuk ke nomor 10. Dan Odegaard sebaliknya masuk ke nomor 8. Oke, dua pemain ini bisa fleksibel bergerak. Itulah hal yang sangat diinginkan oleh Arteta. Itu yang dicari oleh Arteta.
Bukan berarti posisi nomor 8 ya fix di nomor 8 aja. Dia pasti akan bergerak sesuai dengan ruang. Karena ini adalah pergerakan yang membingungkan untuk pertahanan lawan. Nah, kegunaannya Havertz ada di posisi CAM atau nomor 8 atau alias nomor 10. Oke, apa aja yang mau kalian sebutkan, pokoknya posisi CAM ini ya. Dia itu juga bisa bergerak dengan kebebasan untuk bergerak ke posisi sayap kanan. Nah, ketika di posisi sayap kanan, ketika dia masuk, dia nggak akan bertengger di sana aja sepanjang pertandingan. Dia akan coba masuk ke area sentral lagi. Nah, karena dia pakai kaki kiri ya kan. Nah, ini mungkin ciri khas yang agak berbeda dengan Arjen Robben. Arjen Robben itu juga pemain sayap kanan, tapi dia akan mencoba masuk ke area sentral untuk melesatkan tembakan-tembakan melengkungnya. Tapi Havertz itu mungkin nggak selincah dengan Robben ya, jadi agak sulit buat dia itu untuk menemukan ruang tembak. Jadi apa yang dia lakukan, dia akan beroperasi seperti playmaker sayap. Jadi playmaker yang bisa masuk ke area sentral dan dari posisi sanalah dia bisa mencari celah yang terbuka untuk memberikan operan ke pemain yang bergerak ke area half space kotak penalti lawan. Jadi istilahnya ini adalah peran seperti Jack Grealish ya di Manchester City. Jack Grealish itu dia nggak bermain di posisi sayap kanan, dia posisi sebaliknya di posisi kiri. Tapi gaya bermainnya itu bisa sama seperti Havertz di sayap kanan, yaitu dia bisa masuk dari posisi sayap kiri, dia bisa masuk ke area sentral. Tapi bukan untuk menembak, tapi untuk mencari celah. Jadi ketika Kevin De Bruyne masuk ke half space, dia bisa mencari celah di mana dia bisa melakukan umpan terobosan. Nah, jadi Havertz itu sudah tahu, sudah ada pengalaman bagaimana cara beroperasi di sayap kanan. Di Bayer Leverkusen dia juga kadang bermain di sayap kanan, di Chelsea juga dia kadang bermain di posisi sayap kanan tersebut. Nah, jadi ada pertanyaan nih, si Saka ini kenapa sih formnya menurun menjelang akhir musim tahun lalu? Itu karena dia itu nggak ada pemain pelapis. Makanya dia digembleng, dimainin terus di tiap pertandingan, soalnya dia pemain yang penting. Tapi tahun depan, Arsenal itu akan masuk ke Champions League. Jadi jadwal makin padat, game makin banyak, harus ada rotasi. Nah, Kai Havertz ini akan bisa memberikan opsi lain di posisi sayap kanan di belakang Bukayo Saka. Dan dia juga memberikan opsi lain secara gaya bermain. Saka itu mungkin lebih mirip ke Arjen Robben ya. Dia kaki kiri juga. Dan dia akan mencoba masuk ke area sentral untuk mencoba menembak. Tapi Havertz itu akan menjadi lebih ke playmaker, di mana dia akan mencari umpan-umpan terobosan. Nah, yang nggak kalah pentingnya lagi, Havertz itu tingginya itu sangat unik ya untuk bermain di posisi sayap kanan. Kalau kita bandingkan tinggi pemain sayap seperti Havertz dibandingkan dengan fullback, Havertz itu jauh lebih tinggi. Jadi, ada kemungkinan ya, kalau kita bayangkan umpan-umpan diagonal, umpan-umpan silang dari Declan Rice ya ke arah sayap kanan, duel antara Havertz dan pemain fullback ini, duel udara, itu pasti ada keunggulannya di Kai Havertz. Jadi ini akan memberikan dimensi lain di mana Arsenal itu bisa bermain dengan gaya yang berbeda. Kai Havertz itu juga bisa bermain di posisi false nine, di posisi striker Gabriel Jesus. Dia bisa melapisi Gabriel Jesus. Mungkin ini adalah sebuah ketidakberuntungan ya untuk Havertz ya, karena dia pertama kali bermain di false nine itu ada di saat dia bermain di Bayer Leverkusen ketika ada cedera di Kevin Volland dan Alario. Nah, sejak itu baru kelihatan, oh ternyata Havertz itu bisa bermain di false nine. Akhirnya Chelsea juga menggunakan cara yang sama ya, menggunakan Havertz sebagai false nine. Kita itu semua tahu kalau Havertz itu gagal beroperasi sebagai false nine di Chelsea. Tapi walaupun dia gagal, Chelsea tetap memainkan dia dalam 65% penampilan dia di klub tersebut. Kita bisa lihat kenapa dia gagal. Dari segi statistik, Havertz itu hanya menciptakan 0,39 expected goals dan 0,29 gol asli. Jadi, untuk angka 0,39 expected goal ini sangat kecil sekali untuk seorang striker. Dan terlebih lagi, dia gagal memenuhi expected goal tersebut. Malah lebih rendah golnya, 0,29. Jadi ini memang sangat memprihatinkan untuk Kai Havertz. Jadi memang bisa kelihatan kalau Havertz itu memang bukan pencetak gol murni di posisi striker tersebut.
Tapi apa yang dia berikan di posisi ini, kenapa Tuchel ini terus memainkan dia di posisi 9 ini, kita bisa lihat dari statistik juga. Ternyata hanya ada 2 pemain, Harry Kane dan Leandro Trossard, yang bisa menciptakan peluang lebih banyak daripada Havertz di posisi striker. Dan juga hanya Welbeck, Firmino, dan Julian Alvarez yang memiliki akurasi passing yang lebih bagus daripada Havertz ketika mereka mengalami tekanan dari defender lawan. Jadi ini mengartikan Havertz ini di posisi 9 itu masih memberikan kontribusi. Mungkin bukan dalam segi gol, tapi dia itu bisa memberikan link up play. Jadi kalau misalnya ada Martinelli dan Saka masuk ke area sentral, ada kemungkinan Havertz itu bisa menahan hadangan dari defender lawan karena badannya itu lumayan tinggi dan dia bisa mencari ruang untuk melesatkan umpan-umpan terobosan ke pemain-pemain sayap tersebut. Jadi masih ada kualitas yang bisa digunakan oleh Arteta di posisi tersebut untuk Kai Havertz. Jadi kita itu udah bahas. Kelebihannya Havertz itu adalah dia itu serbaguna. Dia bisa bermain di berbagai posisi. Tapi kita harus ngomongin lagi. Itu juga merupakan salah satu masalah utamanya Havertz di Chelsea. Yaitu karena dia tidak bisa menemukan satu posisi. Dia kehilangan identitasnya dia sebagai pemain. Dia itu main di berbagai posisi. Bagaimana dia bisa mengenali jati dirinya dia sendiri, ya kan? Jadi ini merupakan kelebihan, tapi ini juga merupakan kelemahan. Arteta dan Arsenal harus menemukan solusinya. Nah, menurut gua, Arteta ini sudah menemukan. Kira-kira sudah menemukanlah posisi terbaiknya untuk Havertz. Nah, mungkin kalau misalnya ada cedera di Martinelli atau di Saka, mungkin Havertz itu juga bisa ganti posisi. Tapi posisi utamanya menurut saya yaitu di posisi CAM, di mana dia akan memiliki kebebasan untuk melakukan pergerakan-pergerakan menusuk ke area gawang lawan. Karena yang tadi saya bilang, perbedaannya dia di nomor 8 dan nomor 9, nomor 9 dia itu punggungnya menghadap ke gawang lawan. Dia itu kurang efektif, seperti ini. Tapi kalau di posisi nomor 8, dia itu bisa melihat ke arah gawang dan dia pandangannya itu lebih luas untuk mencari ruang kosong di mana dia bisa masuk ke area kotak penalti dan akhirnya ketika crossing masuk ke kotak penalti dia bisa mencetak gol. Itulah style yang sangat cocok untuk Kai Havertz. Jadi kalau kita ingin mencari posisi terbaiknya, posisi nomor 8 di bagian kiri, yaitu posisi yang akan dikosongkan oleh Granit Xhaka, dan mungkin kalau ada keperluan lainnya, dia mungkin bisa ganti posisi. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Semoga kalian mendapatkan hikmahnya dari video ini. Jangan lupa kasih komen di bawah. Menurut kalian, apakah kita akan melihat Kai Havertz yang sama waktu di Chelsea? Atau kalian merasa Arteta itu lebih hebat daripada Tuchel, Graham Potter, dan Lampard, dan akhirnya bisa mengembangkan Kai Havertz seperti Kai Havertz di Bayer Leverkusen? Oke, jangan malu-malu kasih komen di bawah, karena semakin banyak pendapat, semakin bagus untuk channel ini. Oke guys, jangan lupa kasih komen dan jangan lupa juga kasih like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.